Setelah hampir 2 pekan dipanggil Tuhan, semalam rumah duka Ustadz Jeffrey Al-Bukhari didatangi oleh Gugun Gondrong. Inilah sosok penting dalam kisah cinta UJ dan Pipik di masa silam. Seperti apakah suasana saat Gugun yang masih sakit dituntun menuju rumah UJ? Tapi mengapa Pipik malah enggan menemui orang yang pernah menjadi mak comblang dalam kisah cintanya itu? Seperti apakah sesungguhnya kisah cinta UJ dan Pipik yang di tengah-tengahnya berdiri sosok Gugun Gondrong? Hampir 2 pekan kepergian almarhum Ustadz Jeffrey menghadap Tuhan, duka nestapa masih tetap menyelimuti kerabat serta sahabat. Dan kemarin setelah hampir 2 minggu pergi, Gugun Gondrong akhirnya datang ke rumah UJ. Tubuh Gugun yang tak seperti dulu lagi, ringkih dibalut baju koko warna putih, tampak dituntun oleh Iwel masuk ke pekarangan rumah UJ yang masih saja ramai dengan jemaah tahlil. Maka inilah sosok sahabat yang sesungguhnya sangat berjasa di balik kebahagiaan UJ dan Pipik sepanjang pernikahan mereka. Perempuan tuh, tinggal mau kayak gimana ya kan? Iya, ntar pikiran sama adek. Topin sayembara aja Gugun cari istri. Masih banyak yang ngomporin ya. Iya dong. Teman tuh udah. Pala. Kita bisa sini Gun ya? Iya. Gitu ya. Allahu Akbar. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Lawan Gugun malah. Iya. Ya, Gugun memang waktu hari tahlilan yang ke-7 itu hari ke-7 sebenarnya bikin ke sini. Cuma saya dapat informasi dari Fajar menyebutkan kan terlalu rame ya. Jadi kondisi Gugun juga nggak mungkin untuk dibawa ke sini. Terus sementara dia juga minta ke sini barengan dengan saya. Kedatangan Gugun di rumah duka tentu saja memberi pemandangan yang berbeda. Di tengah para jemaah yang masih saja berduyun-duyun tahlilan, Gugun adalah sosok yang kontras. Cara berjalannya yang harus dituntun atau bicaranya yang terbata-bata memberi iba. Hanya sayang, niat Gugun bertemu Pipik urung karena terbentur aturan masa idah bagi istri yang ditinggal suami. Pipik sendiri terlihat mengaji bersama jemaah ibu-ibu lainnya. Keengganan Pipik menemui Gugun menurut Ustadz Aswan juga karena kondisi Pipik yang kelelahan dan masuk angin hingga membuat perutnya sakit. Yang pasti Gugun pengen sekali bertemu langsung dengan Pipik. Makanya kita cari hari yang nggak terlalu rame gitu ya, bisa ketemu langsung, pengen ngobrol juga Gugun, saya juga begitu. Terus tadi juga ada titip salam dari ibunya Gugun nggak bisa hadir. Nah tapi karena memang ini dalam masa idah ya, jadi ada aturan-aturan dalam agama yang juga harus ditaati ya, tentu kami berjiwa besar menerimanya. Tapi alhamdulillah tadi Gugun sempat ngeliat Pipik kan ketika masuk lagi ada pengajian, dan Pipik juga tahu Gugun dan saya datang gitu. Nah cuman tadi waktu sampai sempat lihat Pipiknya gitu. Tadi kita cuman belum sempat ngobrol tapi saling lihat aja. Pipik tadi lagi ada bertemu dengan seperti ada pengajian juga ya dengan ibu-ibu gitu.
Nah, terus tadi selesai sholat maghrib disampaikan oleh kerabatnya Pipik bahwa sekarang Pipiknya lagi dalam masa idah, Gun. Jadi tidak bisa bertemu dulu dengan laki-laki lah ya, terutama kayak Gugun. Jadi lagi cuman salam aja buat kami gitu kan. Tapi ya kita tentu sangat menghargai itu ya, karena memang lagi dalam masa idah. Tapi tadi sempat lihat dah, sempat ketemu ya. Karena kecapean ya, keletihan beliau dan alhamdulillah sakit perut juga katanya. Memang kondisi seperti ini hal yang wajar ya, dikarenakan di samping beliau kehilangan, kemudian alhamdulillah mendapatkan support dari jamaah, dan mungkin juga dalam kondisi fisik yang kurang kuat, kemudian entah masuk angin atau bagaimana, hal yang biasa. Insya Allah mudah-mudahan doanya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan memang selama 4 bulan 10 hari, jadi saya harus menjalankan itu, tidak keluar rumah, tidak berdandan, tidak bersolek. Masa iddah yang difahami oleh kita itu adalah hendaknya tidak bertemu dengan yang bukan mahram. Gugun Gondrong sesungguhnya memang memiliki arti amat penting dalam kehidupan Pipik, juga UJ semasa hidupnya. Di balik tubuh Gugun yang kini tak seperti dulu lagi, tersimpan banyak kenangan. Sebab dialah yang menjadi pertama kali mengenalkan Pipik pada UJ. Kalau mau flashback balik ke belakang, wah luar biasa ceritanya. Saya pernah ketemu dia pertama kali itu ketemu di Menteng. Ya, gue lagi nongkrong sama beberapa teman gue makan nasi goreng, terus dia datang sama Gugun. Gugun keluar dari mobil, terus gue lihat ada cewek di mobil. Gue tanya, Gun siapa Gun? Enggak, bukan, ada gue. Gugun tuh takut banget karena ya gue terkenal PK lah. Gitu kan, jahat banget gitu kan. Sempat ngilang juga sih. Sempat ngilang terus ketemu lagi, ketemu lagi. Ya udah akhirnya sekarang. Ya cuek ya waktu itu karena belum kenal ya, betul ngelihat pertama kayaknya cuek gitu. Terus kenalan yang waktu di Poncos Tutowa, tapi udah nggak gondrong lagi. Waktu pertama ketemu ngelihat gondrong, rambutnya udah kayak singa. Terus celananya robek-robek. Waktu pertama kali Pipik ketemu dengan Jeffrey, terus terang saya nggak ada. Ya, waktu itu Gugun lagi pergi sama Pipik kayaknya. Nah itu di saat Jeffrey sudah menghilang ya, jarang main sama kami sebenarnya pada waktu itu. Kemudian ketemu nggak sengaja terus dikenalkan sama Gugun. Yang minta kenalan dulu siapa, Gun? Pipik apa Jeffrey-nya? Nggak ingat ya? Atau bahasa nggak ingat? Terus mereka kenalan. Nah saya ingatnya adalah yang pertemuan keduanya, karena setelah itu mungkin nggak ada komunikasi ya, nggak tahu juga. Pertemuan kedua itu saya, Gugun, dan beberapa teman dapat undangan buka puasa di rumah Poncos Tutowo di daerah Menteng. Nah waktu mau jalan ke sana, Jeffrey ketemu saya ajak, Jeff, ini ada undangan buka puasa, ikut yuk. Dia ikut. Nah waktu itu Jeffrey datang sama saya, Pipik sama Gugun. Nah ketemu lagi di situ. Terus mereka ngobrol ya. Setelah itu mungkin ada manuver dari UJ. Nah, akhirnya mereka jadian. Gak lama kok, bulan tahun 99 itu terus mereka menikah. Dari jauh itu kayak si Jeffrey deh saya gitu. Itu kayak si Jeffrey gitu kan. Terus saya bilang sama Mas Gugun, saya mau turun dong. Enggak, jangan gitu. Gak boleh. Kenapa? Enggak boleh gitu. Saya pengen kenal sama dia, enggak boleh. Kenapa Mas Gugun gak boleh? Akhirnya beliau juga ngelihat saya dari luar gitu. Gun, lu bawa siapa Gun katanya? Adek gue itu kan, kenalin dong, jangan gitu. Itu nggak sempat ketemu, nggak sempat kenalan, cuma ngelihat dari jauh aja. Ketemu lagi pas Ramadan, saya ada acara buka puasa sama anak-anak model di rumahnya Pak Poncos Tutowo ya. Terus di situ beliau datang sama Mas Gugun juga, tapi kondisinya maksudnya bukan gondrong lagi rambutnya udah potong pendek gitu. Terus di situ kamu Jeffrey ya, saya bilang gitu. Ya, terus udah tukar-tukar nomor handphone. Biasalah kayak anak-anak remaja jalan gitu, nonton. Anak-anak dulu gitu kayak anak ABG jalan gitu. Nah, itulah pertemuannya.
Perjalanan cinta Uje dan Pipik memang penuh dengan drama. Mereka menikah di usia muda dalam suasana yang serba penuh keprihatinan. Toh cinta telah memberi mereka kekuatan untuk saling berbagi, menikmati kebersamaan, hingga Uje dipanggil Tuhan hampir 2 pekan lalu. Ya, kalau ditanya yang disuka, imut lah. Nah, sampai sekarang masih amit. Sampai sekarang masih tetap kelihatan. Nggak kayak perempuan punya anak 4. Romantis. Rokok makan gratis. Makan gratis. Ya maksudnya nggak pernah yang mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebay, enggak yang aku cinta kamu, enggak. Kita nggak begitu banget gitu, maksudnya lebih ke misalkan habis ceramah atau nanti kita nonton ya gitu. Itu kan bentuk sebuah keromantisan. Banyaklah cerita-cerita yang seru lah. Banyak banget cerita yang seru. Yang tadinya dia nggak kos, terus akhirnya pindah ke rumah gue. Nyokap gue udah pasrah aja deh tuh. Begitu lihat udah terlalu deket, nyokap udah kawin aja deh gitu kan. Gue juga minta izin, dan dikasih waktu itu. Jadi orang tuanya datang ke Jakarta gitu kan, kasih restu. Terus beberapa bulan kemudian baru kita rame-rame di Semarang. Gugun Gondrong yang pernah berjasa mempertemukan Uje dan Pipik akhirnya memaksakan diri datang ke rumah duka. Dengan dipapah Iwel, Gugun mencoba menemui Pipik, tapi gagal karena istri Uje masih harus menjalani masa idah. Sementara itu menjelang 2 pekan pasca pembebasan Raffi Ahmad, banyak kisah terjadi, termasuk desakan agar Raffi segera menikah. Tapi benarkah Ami Kanita menginginkan Raffi menikah dengan gadis seusia? Benarkah wanita idaman yang diinginkan Raffi mirip-mirip dengan sosok Citra Kirana? Ya kalau kembali lagi, kalau masalah umur, masalah status, kalau memang Allah memberikan jodoh seperti itu, ya itu kan itu di luar jangkauan kita kan. Hampir 2 pekan pula, Raffi Ahmad dibebaskan oleh BNN setelah direhabilitasi di Lido. Sepanjang itulah ia menikmati hari-hari indahnya berkumpul bersama keluarga. Tapi benarkah setelah bebas dari Lido, Raffi didesak keluarganya untuk segera menikah? Mungkinkah Nyonya Ami Kanita ingin melihat Raffi lebih tertata hidupnya dengan menikah? Tapi benarkah pula Ibunda Raffi menginginkan anaknya untuk menikah dengan gadis yang seumuran? Lantas, benarkah gadis yang diinginkan oleh Raffi mirip-mirip dengan sosok Citra Kirana?